wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Faisal Lutfi. Saya dokter mata dari Rumah Sakit KRD Seconegoro. Selamat Hari Mata Sedunia 2021. Kita ketahui dampak pandemi ini menyebabkan siapapun juga, terlepas anak-anak atau orang dewasa, dituntut untuk banyak tinggal di rumah. Tentu ini berakibat penggunaan gadget yang akan semakin sering di antara kita semua. Terjadi mata lelah. Meskipun terjadi pada anak dan dewasa, tapi pada anak-anak pada kesempatan ini akan susah untuk menyampaikan, terutama di bawah usia 8 tahun. Sedangkan pada anak-anak usia di atas 80 tahun, di atas 8 tahun dia akan bisa menyampaikan. Karena pada anak-anak dalam usia perkembangan ini, dia akan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bahkan anak-anak pun tidak menyampaikan keluhan yang ada. Sedangkan pada orang dewasa, rasa lelah bisa bermanifestasi pada mata berair, mungkin terasa pedas, kita berkedip sensasi seperti ada pasir, dan yang lebih berat menimbulkan sakit kepala dan kelainan sakit pada area leher. Yang kedua, dampak gadget yang terlalu lama juga akan menyebabkan mata terasa kering. Hal ini terjadi karena kita terlalu lama fokus depan gadget akan menyebabkan refleks berkedip dari mata akan berkurang, sehingga terjadi penguapan mata yang berlebih. Dampak lainnya adalah terjadinya penurunan daripada hormon melatonin akibat radiasi sinar biru pada gadget itu sendiri. Kita ketahui bahwa melatonin adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh tubuh untuk membuat mata mengantuk. Nah, ketika penggunaan gadget yang terlalu lama, hormon ini akan menurun secara alami dan kita akan terus terjaga sehingga akan mengganggu irama tidur. Terjadinya menimbulkan minus pada mata anak terutama. Dalam penelitian memang seperti itu. Kita ketahui bahwa faktor anomali refraksi bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor genetik, yang kedua adalah karena melihat dekat terlalu lama yang kita kenal istilah near world activity. Melihat dekat terlalu lama selama terus menerus akan menyebabkan mata minus. Terapinya adalah pertama, batasi gadget itu sendiri. Pada orang dewasa tentu kita akan susah untuk membatasi ya, mengingat pada orang dewasa terkait dengan profesi, sosial, kemudian pertemanan dan lain-lain. Sedangkan pada anak tentu harus kita ingatkan anak-anak tersendiri. Pada usia kurang dari 2 tahun, tidak boleh seorang anak diberikan gadget sama sekali. Sedangkan pada usia 2-5 tahun, maksimal yang bisa kita toleransi adalah 1 jam. Pada usia lebih 5 tahun, kita toleransi maksimal 2 jam. Sama seperti orang dewasa, sepertinya pun sama 2 jam juga. Cuman memang keadaan bisa berbeda ketika memang kita tidak mengawasi anak, sehingga diperlukan peran orang tua untuk mengingatkan secara berulang pada anak-anak agar tidak berlebihan dalam menggunakan gadget itu sendiri. Nah, terapi yang lain pencegahan adalah ketika kita melihat HP atau gadget, jangan pas pada mata tegak ya, jadi sedikit di bawah mata, mungkin lebih kurang 20 derajat, low level mata. Hal ini akan menyebabkan gaya gravitasi pada kelopak mata akan mudah untuk berkedip, sehingga akan menimbulkan lembab mata, mengurangi efek kelelahan mata. Istirahatkan mata, kita kenal adalah rule of 20-20-20. Artinya apa? Setelah menggunakan gadget selama 20 menit, mata perlu diistirahatkan selama 20 detik untuk melihat jarak 20 kaki atau 6 meter. Pada ruang tertutup, kita arahkan pada titik hijau dari ruang tersendiri, yaitu 6 meter. Sedangkan pada seorang anak yang mengalami sekolah daring, sebaiknya duduk di dekat jendela atau dekat pintu, sehingga dia bisa melihat pemandangan jauh berupa daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Nah, kemudian apabila usaha yang kita sudah lakukan tersebut masih menimbulkan rasa lelah pada mata, kita pun boleh menggunakan air mata buatan yang artificial tears untuk lebih melembabkan mata. Apabila dengan usaha ini pun masih mata masih terasa lelah, silakan datang ke polimata, dokter mata, untuk bisa kita lihat secara detail apakah ada penyakit lain yang mempengaruhi selain pada mata lelah tersebut. Mungkin ada iritasi atau infeksi.
Ya. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ada sedikit manfaat di sana. Salam sehat dari Rumah Sakit Seconogoro.